seneng banget, nggak nyangka karena ya itu nggak ada yang tahu ya. Awalnya mungkin aku juga pencarian untuk mencari calon suami. Pendamping hidup ini nggak mudah. Di bulan Desember kemarin 2019 itu dimana titik paling terendah aku dalam hidup, jujur aja, karena yang kemarin memutuskan untuk meminta cerai saya sendiri. Saya sebagai perempuan, saya membuatkan hati dengan alasan yang kuat. Pasti mungkin seluruh perempuan di dunia ini kalau misalnya menghadapi permasalahan atau nggak kecewa dengan satu hal yang itu, pasti mungkin juga ingin akan memutuskan untuk ya udah deh, mending aku mundur dan memanfaatkan waktu yang ada untuk jadi lebih baik lagi dengan sosok yang lain, seperti itu. Pokoknya ada yang dicacati lah di dalam rumah tangga, itu aja sih kesimpulannya kayak gitu. Sampai akhirnya aku minta cerai gitu. Itu bener-bener dalam hatiku mampu atau enggak ya ini aku menjalani hidup sendiri dan segala macam. Pada saat itu aku bener-bener gak tahu mesti berpegang pada siapa, sedangkan aku sendiri pun orangnya tidak terlalu suka untuk bercerita yang sedih-sedih kepada keluarga ataupun sahabat-sahabat. Kalau ada pun aku bercerita kepada mereka adalah mungkin lebih ke mah doain ya, pak doain, lebih ke gitu. Tapi aku gak pernah ceritain masalahnya seperti apa. Sampai pada akhirnya ketika titik final aku harus bilang semuanya sejujurnya. Ini alasan saya kenapa saya kemarin minta cerai. Itu berat loh, itu gak mudah. Ya, menentukan hidup ke depan lebih baik itu nggak mudah. Resikonya ditanggung sendiri. Nggak boleh menyesal dengan apa yang kita ambil. Pada saat itu memang dari bulan September, Oktober, November, Desember, 4 bulan itu masa-masa kacaunya aku. Sampai aku pernah untuk pengen mengundurkan diri dari dunia entertain. Karena aku ngerasa pada saat itu kan mantan suami saya tuh manajer saya. Ketika dia nggak ada ya saya ngerasa kayak pincang aja, kayak dalam pekerjaan jadi goyah, jadi oleng lah. Sampai akhirnya udah deh, aku udah gak percaya diri lagi gitu, sampai kayak gitu. Tapi kembali di bulan Desember, mamaku adalah spirit aku, bapakku adalah pendorong semangat aku, di mana mereka bilang, Neng ini udah kasarnya udah berdarah-darah, udah kadung kecebur di dunia entertain, berjuang sekuat tenaga mempertahankan nama Jenita Janet. Sayang banget Neng kalau Neng saya mau mundur cuma gara-gara hal seperti ini yang masih kedepannya Neng nggak tahu, pasti akan ada kebahagiaan segala macam. Mereka terus support aku. Sampai akhirnya aku coba berdiri, walaupun jujur ya, aku pernah mengibaratkan hidup itu seperti kita mengayuh sepeda. Harus terus kita kayu, harus terus berputar. Kalau kita diem, ya kita akan oleng, gak akan stabil. Tapi ya gimana, kalau kita main sepeda pun kan pasti ada istirahatnya dulu, ada berhenti sejenak untuk mengumpulkan tenaga untuk mulai mengayuh hidup lagi. Seperti itu aku mengumpamakan hidup aku seperti itu. Jadi kemarin mungkin bulan Desember tuh titik titik terendah dalam hidup aku, dimana aku harus berjuang lagi dari nol sebagai perempuan, tulang punggung keluarga, sebagai perempuan yang memang aku nggak pernah pengen ngerepotin siapapun sih, kasarnya hidup aku ya tanggung jawab aku gitu. Jadi di bulan Desember itu titik terendah sekaligus titik balik seorang Jenita Janet. Dari situ aku ngerasa aku nggak boleh kalah, aku nggak boleh lemah. Aku yakin di depan masih banyak kebahagiaan yang aku sendiri belum tahu. Dan coba setiap harinya walaupun sedih, galau terus, bikin lagu segala macam, jadi karya. Di bulan Januari orang tuaku bilang, ayo kalau memang kamu pengen mencoba di dunia kegiatan yang lain, coba cari dunia yang memang masih berhubungan dengan entertain. Aku coba ke bisnis. Nah, salah satu role model dalam dunia bisnis yang pada saat itu aku pengen banget belajar adalah ya ini, sosok Danu ini yang sekarang lagi intens banget sama aku. Pada saat itu memang aku nggak ada tendensi sama sekali untuk berhubungan pribadi, berhubungan cinta-cintaan, sama sekali nggak ada. Intinya aku harus move on dulu dalam arti, oke, aku harus bangkit, aku harus jadi perempuan hebat, mandiri. Jadi itu yang aku perjuangkan, aku kumpulkan energi buat itu sebenarnya, nggak ada buat cinta-cintaan dulu di bulan Januari. Jadi kenal dia pun sebenarnya sama sekali nggak nyangka, karena orang tua aku tahu aku tuh deketnya bukan sama yang sekarang, malah gitu sempat deket dulu sama yang lain. Karena jujur, kenapa aku pengen cepet-cepet move on, karena aku merasa aku harus cepet-cepet
waktuku harus bermanfaat, aku pengen cepet-cepet punya anak. Walau alam aku nggak tahu siapa nanti yang akan jadi suami saya, ayah dari anak-anak saya nggak tahu. Yang pasti niat saya sama Allah, saya pengen cepet-cepet punya anak ya Allah. Walaupun memang saya harus memanfaatkan waktu ini, aku pengen cari amalannya dalam rumah tangga aja lah, ngurus sama suami, ngurus anak kayak gitu. Itu udah jadi cita-cita aku deh. Setelah aku udah di posisi sekarang gitu, kerjaan alhamdulillah, rezeki ada aja gitu kan. Karena kita yakin semangat itu nggak tahu gitu, bisa naik turun, tapi yakin lah kalau misalnya kita bisa mengkonversikan semua kekesalan, amarah kita, kesedihan, kenapa gue harus cerai, kenapa harus gagal, kita konversikan ke sesuatu yang bisa bermanfaat buat kita, ternyata jadinya apa, jadi peluang, ketemulah dengan orang, silaturahmi dan segala macam. Itu sebenarnya Januari aku ketemu Danu untuk bahas bisnisan. Pada saat itu aku pengen bikin reseller untuk wig aku yang sekarang udah 1000 wig di rumah. Di bulan Januari, Februari, Maret itu aku sempat mau kembali lagi dengan mantan suami saya, karena dia berjanji sama orang tua saya pengen punya anak. Dia bilang gitu, kami pengen punya anak, kan kita sama-sama single kan, jadi daripada, kata mamaku, daripada sama yang lain belum tahu gitu kan masa lalunya seperti apa, udah mending sama Alif aja, katanya seperti itu. Aku udah kasih kesempatan, dia datang ke rumah, dia janji akan lebih baik, akan berjuang, karena dia bilang sama aku tuh tempat pulangnya dia. Dengan penuh harapan ya, walaupun dia pernah melakukan kesalahan yang fatal dalam rumah tangga yang menyebabkan saya minta cerai, saya ikhlas memaafkan dia kembali pada saat bulan Februari. Tapi ternyata di bulan Februari ke Maret dia tidak memanfaatkan kesempatan itu dengan baik. Malah semuanya jadi kebuka semuanya. Ternyata dia masih senang bebas, masih senang ngejar yang lain. Akhirnya kita dikecewakan untuk kesekian kalinya. Bahkan pada saat itu aku yang benar-benar kayak ngemis lagi gitu sama keluarganya, kayak aku tuh pengen balik lagi, aku pengen punya anak, tapi kenapa Mas Alifnya kayak gini, malah kayak cuek segala macem, malah kayak ngejar yang lain dan segala macem. Walaupun aku udah memaafkan kesalahan fatalnya yang pada saat itu, tapi akhirnya itu tadi, Allah mah adil. Akhirnya Allah nunjukin ternyata dia bukan yang terbaik. Dan jujur, keluarga aku untuk kedua kalinya ikhlas untuk dia gituin. Jadi sedih banget sebenarnya, udah aku kasih kesempatan berapa kali. Kurang puas, dia ngerasa kurang puas pada saat mau kembali aja. Pada saat itu bilang, kalau misalnya kamu mau balik lagi sama aku, katanya, tapi aku minta gonok bini dulu. Aku pada saat itu kan aku berpikir dia mau balik lagi sama aku, tapi dia minta gonok gini gitu kan. Orang tua aku sempat aneh. Sampai akhirnya Allah memutuskan untuk kami tidak balik lagi, tidak jadi kembali. Ternyata dia tetap menggugat aku untuk minta hak monogami dari semua tabungan pribadi saya, bukan tabungan barang-barang, tabungan pribadi saya.